Shalom, selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru dimanapun Anda berada. Kembali Hikmat Pagi menyapa kita semua pada hari ini, Senin 8 Desember 2025. Hikmat Pagi pada hari ini mengambil tema aturan emas dan bacaan diambil dari Matius 7 ayat yang 12. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semalam kami boleh beristirahat dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang baik. Kami juga mengucap syukur untuk hari baru yang sudah Tuhan sediakan bagi kami untuk kami jalani. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Namun sebelumnya pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati perenungan kami pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu perenungan kami pagi hari ini dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Berkati juga Pendeta Utomo yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Matius 7 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Saat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur memasuki pekan yang baru, menapaki Advent yang kedua. Kiranya kita senantiasa bersyukur, kita semakin dekat, kita semakin memuliakan Tuhan di dalam peziarahan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah tingkatan peraturan tentang hidup bersama dengan orang lain yang cukup populer. Setidaknya ada dua. Yang pertama, jangan lakukan kepada orang lain apa yang engkau tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Jika kita tidak ingin dimaki, jangan memaki orang lain. Jika tidak ingin dijahati, jangan jahat kepada orang lain. Jika tidak ingin diambil haknya, jangan mengambil hak orang lain. Ini disebut aturan perak. Aturan yang lebih tinggi adalah aturan emas. Aturan emas kurang lebih berbunyi, lakukan ke orang lain apa yang engkau ingin orang lain lakukan kepadamu. Jika ingin dihormati, maka hormati orang lain. Jika ingin dikasihi, maka kasihi orang lain. Perbedaan kedua aturan ini adalah aturan perak hanya tidak ingin melakukan ke orang lain, tetapi tidak akan melakukan apa yang orang lain inginkan. Orang tidak akan kepikiran untuk peduli dan mengasihi orang lain karena boro-boro mengasihi orang lain. Mending mengasihi dirinya sendiri. Aturan perak hanya menekankan supaya jangan melukai atau menyinggung perasaan, tetapi tidak menunjukkan sikap kasih yang aktif. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedangkan aturan emas menekankan meskipun orang lain menjahati engkau, engkau tetap harus mengasihi karena engkau harus mengasihi. Tampaknya tidak adil. Namun aturan emas ini bersumber dari prinsip Tuhan Yesus dalam ayat yang tadi kita baca bersama. Dan aturan ini adalah aturan hidup tertinggi untuk kesejahteraan hidup, sebab masing-masing mencari kebaikan orang lain, alih-alih terlalu berfokus pada diri sendiri. Dikatakan bahwa aturan emas ini adalah isi dari seluruh kitab suci. Maka sebenarnya kita cukup berpegang pada satu perintah ini dan kita sudah mentaati keseluruhan kitab suci terkait relasi dengan sesama manusia. Saudara, bagaimana kita memperlakukan orang lain? Kita yang mau dihargai, kita juga harus menghargai orang lain. Meskipun orang lain belum tentu menghargai kita kembali. Kita yang mau diperlakukan adil, perlakukanlah orang lain dengan adil. Meskipun ujung-ujungnya kita bisa tidak diperlakukan dengan adil. Mari belajar menerapkan hal ini pada diri kita sendiri. Mari kita koreksi diri terlebih dahulu dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan, alih-alih menuntut orang lain bersikap baik kepada kita. Aturan emas
Lakukan kepada orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di dalam relasi dan kehidupan kami bersama. Mampukanlah kami untuk mentaati kebenaran firman. Mampukanlah kami untuk menjadi peragaan yang nyata dari apa yang engkau kehendaki. Mampukan kami untuk hidup dalam aturan emas. Mampukan kami untuk berelasi dengan baik. Dan terlebih dari itu, kami boleh menjadi teladan kasih yang sejati. Tolong kami hari ini, tolong hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup bersama, keegoisan dan sifat ingin menang sendiri seringkali menjadi hambatan dan menjadi tembok tinggi untuk membangun kebersamaan yang sejati. Oleh karena itu mari kita ingat aturan emas yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita semua. Setiap relasi dan interaksi diwarnai rasa, emosi dan pengalaman. Kaidah emas sebagai intisari kitab suci wajib diperagakan dalam kebersamaan serta kehidupan. Selamat berkarya, selamat membangun relasi yang berkenan di hati Tuhan dan sesama. Mari kita nikmati kasih setianya. Tuhan memberkati kita semua.